Pui. Baik, agenda persidangan hari ini adalah penyampaian jawaban termohon pihak terkait, kemudian keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti. Dipersilakan termohon perkara nomor 34 untuk menyampaikan poin-poin jawabannya, waktu sekitar 10 menit. Silakan. Baik, jawaban termohon dalam perkara nomor 34 sekian-sekian yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan nomor urut 3 atas nama Pak Muhammad Endang SH SOS, SH MAP dan Wahyu Ade Pratama Imran SH. Bahwa termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan pemohon dalam perkara akuo adalah salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 dengan nomor urut 3. Bahwa objek perkara dalam perkara akuo adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Konawe Selatan nomor 858 dan seterusnya yang ditetapkan tanggal 16 Desember pukul 025 WITA dan telah diumumkan melalui papan pengumuman KPU Konawe Selatan pada tanggal yang sama, yaitu 16 Desember 2020 pukul 5.25 WITA. Dalam eksepsi permohonan pemohon kabur, bahwa dalil pemohon angka 13 halaman 13 pemohon menyatakan nyaris di semua kecamatan Konawe Selatan, yakni kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara, Tinanggea, Ranometo Barat, Landono dan Palanggat tidak dilakukan pemeriksaan C6 oleh KPPS sebelum menyalurkan hak pilihnya. Menurut termohon dalil tersebut kabur sebab pemohon tidak menyebutkan secara pasti lokus TPS yang dimaksud. Selain itu, Yang Mulia, dalam rezim pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak kali ini tidak dikenal lagi formulir C6 KWK seperti pada pemilu 2019. Dalam permohonan pemohon angka 4 halaman 10 menyatakan hampir seluruh TPS Kecamatan Launti penghitungan suara dilakukan sebelum pukul 13.00 WITA. Menurut termohon dalil tersebut juga sumir sebab pemohon dalam permohonannya tidak menyebut TPS manakah yang dimaksud yang melakukan penghitungan atau sebelum jam 13.00 WITA. Nah, begitu juga dalil pemohon yang mencampur adukkan antara kewenangan termohon dengan Bawaslu. Hal ini bisa dilihat pada pokok permohonan angka 11 halaman 13 yang menyatakan bahwa ada pelanggaran termohon dalam bentuk, yakni tanggal 8 Desember tepatnya pukul 01.00 Kepala Desa Wonosangi mendatangi warga atas nama S. Lamba membagi-bagikan amplop untuk memilih pihak terkait. Nah, menurut termohon, Kepala Desa Akuo bukanlah bagian dari perangkat KPU. Selain itu, soal money politik adalah merupakan kewenangan Bawaslu. Nah, ini pemohon mencampur adukkan seolah menempatkan termohon adalah bagian dari Bawaslu. Nah, berdasarkan uraian di atas, pemohon mengusung pokok-pokok permohonan yang bukan merupakan kewenangan mahkamah sebab hal tersebut pelanggaran-pelanggaran dalam pokok permohonan ini merupakan kewenangan lembaga lain dalam konteks penanganannya, yaitu ada Bawaslu, Gakumdu atau peradilan umum lainnya sebagaimana telah diatur dalam pasal 152 Undang-Undang Pemilihan. Nah, karena dalil-dalil pemohon kabur dan sumir, maka beralasan hukum bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon akuo tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, Yang Mulia, mohon eksepsi yang sudah kami sampaikan sebelumnya dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dan sesungguhnya termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon kecuali terhadap hal-hal yang tegas telah diakui kebenarannya. Bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan 2020 diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni 1. Pasangan calon Rusmin Abdul Ghani SC dan Senawan Silondai nomor urut 1. Yang kedua, Haji Surudin Dangga dan Rasid Esos nomor urut 2. Yang ketiga, Muhammad Endang SA, Esos dan Wahyu Ade Pratama Imran SH nomor urut 3. Masing-masing perolehan suaranya, Yang Mulia. Rusmin Abdul Ghani atau pasangan calon nomor urut 1 suaranya 20.606. Sementara Haji Surudin Dangga dan Rasid Esos nomor urut 2 perolehan suaranya yakni 75.985, dan pasangan Muhammad Endang dan Haji Wahyu Ade Pratama Imran nomor urut 3 perolehan suaranya 73.459. Total suara sah 170.050.
bahwa setelah membaca pokok permohonan pemohon secara umum, kami mencermati ada 7 legal isu yang diusung. Yang pertama itu berkaitan dengan politik uang pada masa pencalonan. Ini berkaitan dengan mahar politik yang diduga dilakukan oleh pihak terkait. Dalilnya pada angka 1 sampai dengan 9, halaman 5 sampai dengan 6 permohonan pemohon. Yang kedua, berkaitan dugaan pelanggaran money politik menjelang hari pemungutan suara yang diduga dilakukan oleh pihak terkait. Dalil angka 1 sampai 6, halaman 6 sampai dengan 7. 3. Pelanggaran pelibatan ASN, camat dan kepala desa untuk memenangkan pihak terkait. Hal ini dapat dilihat pada dalil angka 1 sampai dengan 27, halaman 7 sampai dengan 11. Yang keempat, mengenai dugaan kampanye hitam yang dilakukan oleh pihak terkait. Dalil ini dapat dilihat pada angka 1 dan 2, halaman 11 dan 12. Yang kelima, pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan jajarannya. Hal ini dapat dilihat pada dalil angka 1 sampai dengan 15, halaman 12 sampai dengan 14. 6. Mengenai keberatan-keberatan yang diajukan pemohon saat rekapitulasi tingkat kabupaten dapat dilihat pada dalil 1 sampai dengan 13, halaman 14 sampai 15. Yang terakhir adalah penyalahgunaan wewenang pihak terkait sebagai calon petahana. Itu dalil angka 1 sampai 8, halaman 15 sampai 16. Yang mulia, terkait 7 legal isu utama yang diusung oleh pemohon dalam pokok permohonannya, setidaknya hanya ada 2 legal isu yang secara langsung fokus ditujukan kepada termohon, yaitu berkaitan dengan dalil isu kelima dan keenam, dalil angka 1 sampai dengan 15, halaman 12 dan 14, dan dalil angka 1 sampai dengan 13, halaman 14 dan 15, yaitu berkait pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan jajarannya dan mengenai keberatan yang diajukan oleh pemohon saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Namun demikian yang mulia, kami juga tetap menjawab bahwa terkait legal isu yang lain di luar daripada yang ditujukan secara langsung kepada termohon mengenai politik uang, dugaan pelanggaran money politik, kemudian pelibatan ASN, kampanye hitam, dan penyalahgunaan wewenang. Melalui jawaban ini kami sampaikan hingga saat ini tidak terdapat rekomendasi atau laporan atau putusan pengadilan berkait dengan dalil pemohon akuo. Nah, oleh sebab itu terkait dalil-dalil poin tersebut sudah sepantasnya untuk dinyatakan ditolak oleh mahkamah. Nah, selanjutnya kami akan menjawab fokus pada yang ditujukan kepada termohon, yaitu terkait 2 legal isu, yaitu pelanggaran yang ditujukan diduga dilakukan oleh termohon dan jajarannya, kemudian keberatan-keberatan pemohon saat rekapitulasi. Namun demikian, sebelumnya kami ingin menjawab terlebih dahulu berkait dugaan politik uang pada masa pencalonan atau mahar politik, sebagaimana dalil pemohon pada angka 1 sampai dengan 9, halaman 5 dan 6. Bahwa mengenai adanya dugaan politik uang pada masa pencalonan atau mahar politik, menurut termohon dalil tersebut tidak berdasar tanpa bukti yang valid, sebab kasus akuo telah ditangani oleh Bawaslu dan telah dihentikan oleh Bawaslu. Oleh Bawaslu menyatakan tidak terdapat cukup alat bukti. Nah, hal ini dapat dilihat misalnya pada formulir A13 yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan berkait penghentian penanganan perkara akuo. Dapat dilihat yang mulia pada bukti T6. Bahwa jikalaupun pemohon menyatakan memiliki bukti berkaitan ada dugaan politik uang atau mahar politik, seharusnya pemohon menggunakan haknya untuk melaporkan pihak yang diduga terlibat dalam mahar politik tersebut kepada Bawaslu atau Gakumdu, sebab hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu atau Gakumdu. Atau setidak-tidaknya yang mulia, jika pemohon tidak menerima penghentian penyidikan, penghentian penanganan perkara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana kami sebutkan dalam formulir A13 pada bukti T6 tersebut, pemohon secara hukum dapat mengajukan permohonan pra-peradilan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini pengadilan, sebagaimana hukum acara diatur dalam regulasi hukum acara, bahwa mahkamah tidak boleh ditarik-tarik untuk menangani dugaan kasus pidana, sebab secara proporsional kewenangan kelembagaan telah dibagi. Pasal 152 mengatur secara tegas berkaitan dengan dugaan tindak pidana sesungguhnya merupakan kewenangan Bawaslu untuk menanganinya. Nah, ya, waktunya tolong diperhatikan. Siap, yang mulia. Nah, karena
Karena kasus tersebut telah dihentikan, oleh sebab itu maka tidak beralasan hukum dalil tersebut untuk ditangani kembali oleh Mahkamah Konstitusi, sebab mengulang pananan akuo sama saja potensial menegasi prinsip nebis in idem. Nah, selanjutnya mengenai pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan, itu dalil pemohon angka 1 sampai dengan 15, halaman 12 sampai 14. Kami jawab yang mulia. Pertama, bahwa termohon menolak dalil pemohon angka 1 dan 2 yang menyatakan termohon mencetak masker untuk PPDP yang dalam masker tersebut tertera logo Desa Maju Konsel Sehat yang merupakan tagline pihak terkait. Bahwa termohon tidak pernah mencetak masker tersebut. Masker yang termohon cetak adalah pada sisi luar tertera maskot pilkada, sedangkan pada sisi luar sebelah kanannya tertera gambar logo pemerintah daerah Konawe Selatan. Tidak ada tagline yang dimaksud Desa Maju Konsel Sehat, dapat dilihat yang mulia pada bukti T8. Selanjutnya mengenai dalil pemohon angka 2 dan 3 terkait adanya pembawaan kotak suara keluar TPS, kami jawab bahwa benar ada pembawaan kotak suara untuk pemilih yang sakit itu terjadi di TPS 2 Desa Bomba-Bomba dan TPS 1 Desa Mukupajaya. Namun pembawaan kotak keluar TPS dilakukan karena ada pemilih yang sakit. Atas dasar laporan, ada pemilih yang sakit hendak menggunakan hak pilihnya. Pembawaan kotak itu dibawa keluar nanti setelah sekira pukul 12.00 siang. Kemudian kotaknya dibawa keluar, disaksikan atau didampingi oleh panwas TPS, saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon pada TPS. Memang yang mulia, pada pemilihan kali ini tidak diatur regulasi yang khusus secara spesifik bahwa kalau ada pemilih sakit, apakah mereka dibawakan amplop atau kotak tersendiri, berbeda pada pemilu sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, karena ketidakadaan aturan itu, memastikan KPPS bahwa kotaknya aman itu didampingi oleh pengawas TPS, kemudian didampingi oleh saksi pasangan calon yang hadir di TPS. Nah, selanjutnya mengenai dalil pemohon yang menyatakan hampir seluruh TPS di Kecamatan Lonti melakukan penghitungan suara pada pukul 11, kami jawab yang mulia bahwa dalil tersebut adalah dalil yang berlebih-lebihan atau dalil hiperbola karena tidak menyebut secara spesifik TPS mana dimaksud. Namun demikian, senyatanya berkaitan dengan penghitungan suara di Kecamatan Launti itu telah diajukan keberatannya oleh pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Namun keberatan aku ditolak karena pemohon tidak dapat mengajukan bukti, sehingga tapi demikian tetap dicatat dalam kejadian khusus. Yang mulia, setelah selesai pleno rekapitulasi kabupaten, termohon dalam hal ini KPU itu turun melakukan investigasi dan menemukan fakta benar ada 6 TPS di Kecamatan Launti yang melakukan pemungutan penghitungan suara sebelum pukul 13. Itu terjadi di TPS 1, 2, dan 3 Desa Labuan Beropa, Launti. Kemudian TPS 1, 2 TPS 1 Cempedak, Kecamatan Launti. TPS 2 Labotaone, Kecamatan Launti. TPS 1 Desa Tambianga, Kecamatan Launti. Namun dari 6 TPS ini yang mulia, rata-rata penghitungan suaranya dilakukan pada pukul 12.55 atau 12.30 atau 5 menit lagi sebelum waktu penghitungan suara yang diatur, yaitu pukul 13.00. Hasil penelusuran termohon, mengapa penghitungan suara dilakukan lebih awal 15 menit atau 5 menit sebelum waktunya? Sebab rata-rata di seluruh TPS ini disepakati oleh pengawas TPS, KPPS, saksi pasangan calon, dan masyarakat yang ada. Di wilayah 6 TPS ini adalah wilayah kepulauan yang jauh dari kota, sehingga mereka saling mengenali karena wilayahnya kecil. Mereka mengetahui pemilihnya semua sudah menggunakan hak pilih, baik pemilih DPT maupun pemilih DPTB, sehingga rata-rata mereka mengambil kesimpulan untuk melakukan penghitungan ulang ketika sudah selesai seluruh pengguna hak pilih, maka penghitungannya dilakukan lebih awal. Tetapi yang mulia, seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon yang ada di TPS ketika penghitungan suara dilakukan tidak mengajukan keberatan, bahkan mereka bertanda tangan masing-masing pada C hasil KWK. Selanjutnya yang mulia mengenai waktunya cepat. Mengenai pemilih tidak sah di desa TPS
1, Desa Ambalodangge, Kecamatan Laya atas nama Rezi Amalia. Sebagaimana dari pemohon angka 5 halaman 12. Kami jawab bahwa memang benar ada pemilih yang nama Rezi Amalia membawa C pemberitahuan dan KK lalu memilih mencatatkan kehadirannya pada C daftar hadir pemilih menggunakan hak pilih Reski Amalia. Ketahuan hal itu yang mulia ketika Reski Amalia datang menggunakan hak pilihnya, ternyata hak pilih yang bersangkutan telah digunakan oleh seseorang perempuan bernama Rezi Amalia. Kasus ini bisa terjadi karena kekeliruan KPPS dalam mendistribusikan C pemberitahuan KWK. Karena nama yang sama akibatnya diberikan kepada orang yang keliru. Namun demikian yang mulia secara kasus ini terjadi hanya satu pada satu TPS sehingga tidak direkomendasi untuk PSU. Ya. Begitu juga kasus yang sama di TPS 1 Desa Sangi-Sangi yang mulia. Siap. Nah, yang mulia terakhir mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon. Nah, sebagaimana telah dinyatakan keberatan-keberatan oleh pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, kami ingin menyampaikan yang mulia bahwa keberatan-keberatan yang diajukan pemohon pada saat rekapitulasi kabupaten yang diulang lagi dimasukkan dalam permohonan pemohon senyatanya telah diselesaikan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Mayoritas keberatan aku adalah berkaitan kesalahan pencatatan pada jumlah data pemilih atau kekeliruan pencatatan pada tingkat kecamatan, namun seluruhnya berkaitan dalil angka 1 sampai dengan 13, halaman 12 sampai dengan 15, keberatan-keberatan tersebut telah diputus atau diselesaikan pada tingkat rekapitulasi kabupaten. Satu saja yang tidak diselesaikan yang mulia berkaitan dengan pemungutan suara di Kecamatan Launti yang dilaksanakan sebelum pukul 13, sebab ketika itu pemohon tidak dapat mengajukan bukti sehingga tidak diproses pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Nah, oleh karena seluruh dalil pemohon tidak dapat dibuktikan dan tidak didukung oleh bukti yang sah dan valid, oleh sebab itu termohon meminta kepada mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Ya, itu. Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon Mahkamah Konstitusi yang mulia berkenan menjatuhkan putusan dalam eksepsi menerima eksepsi termohon dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Konawe Selatan nomor 858 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 5.25 WITA sebagai berikut. Rusmin Abdul Ghani SC dan Senawan Silondai nomor urut 1 suara. Ya sudah, nggak usah penting itu poin kan. Siap yang mulia. Sudah cukup. Cukup atau apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusannya sah dan hormat kami kuasa hukum termohon masing-masing bertanda tangan. Terima kasih. Baik. Lanjut ke pihak terkait, silakan poin-poinnya saja ya. Terima kasih yang mulia. Waktu 10 menit. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan kami Haji Khairuddin Dangga dan Rashid Esos selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 selaku pihak terkait dalam perkara ini, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum yang tergabung dalam bahu Partai Nasdem dan tim advokat suara, menyampaikan pokok-pokok keterangan pihak terkait sebagai berikut. Pertama, dalam eksepsi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 4 Undang-Undang Pilkada bahwa MK berwenang untuk mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara. Setelah mencermati permohonan dari pemohon, walaupun judulnya adalah tentang pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, tapi ternyata dalam dalil permohonan pemohon itu adalah mengenai tentang mahar politik, politik uang, keterlibatan ASN, kemudian kampanye hitam, pelanggaran penyelenggara pemilu dan penyalahgunaan wewenang petahana, dan tidak ada satupun dalil yang membahas tentang perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga menurut pihak terkait mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Kemudian terkait permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, bahwa dalam PMK 6 tahun 2020 pasal 8 diatur bahwa dalam permohonan pemohon harus menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Nah, setelah kami mencermati dalil daripada permohonan pemohon, ternyata tidak ada dalil yang menguraikan secara jelas bagaimana kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon dan bagaimana perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Yang mulia, selanjutnya dalam pokok permohonan terkait dengan mahar politik, bahwa terkait dengan mahar politik
pihak terkait tidak pernah memberikan mahar politik kepada Ketua DPD Partai Hanura sebesar 500 juta dan Partai Hanura juga bukan sebagai partai pengusung dalam pencalonan pihak terkait. Bahwa terkait tuduhan mahar politik juga ini telah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu menyatakan menghentikan karena tidak terdapat cukup 2 alat bukti. Bahwa pemohon sengaja mendalilkan tentang mahar politik untuk menggiring mahkamah agar mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2 tanpa disadari bahwa dalil tersebut adalah dalil yang prematur karena terkait dengan tindak pidana mahar politik yang berimplikasi pada diskualifikasi pasangan calon sebagaimana diatur pasal 47 ayat 5 Undang-Undang Pilkada hanya dapat dilakukan apabila pasangan calon terbukti melalui putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan imbalan dalam proses pencalonan. Terkait dengan pelanggaran politik uang, bahwa terkait politik uang yang terjadi di Kelurahan Ngapaha tanggal 7 Desember telah dilaporkan oleh dan diproses oleh Bawaslu dan pelaku tersebut bukan merupakan tim pemenangan paslon nomor 2 sehingga perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan paslon nomor 2. Terkait dalil pemohon mengenai money politik yang terjadi di Desa Aopa, Desa Angata, Desa Wonoakoa adalah dalil yang tidak benar karena tidak didasari oleh bukti yang kuat dan juga tidak ada laporan atau maupun temuan Bawaslu. Pemohon mendalilkan bahwa pihak terkait telah melakukan money politik di beberapa desa tersebut di atas untuk memenangkan pemilihan. Tapi ternyata dalil tersebut tidak berkorelasi dengan hasil penghitungan suara, penghutang suara di desa-desa tersebut karena yang memperoleh suara terbanyak justru adalah paslon nomor urut 3. Kemudian terkait dengan money politik yang terjadi dalam pilkada itu hanya terdapat 2 laporan yang diproses oleh Bawaslu. Yang pertama itu di Kelurahan Ngapaha dan kedua di Desa Talumbinga, Kecamatan Sabulako yang dilakukan oleh 2 orang bernama Lubis dan Sandim yang mengaku sebagai tim pasangan calon nomor 3 atau pemohon dengan memberikan uang sebesar Rp200.000. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa pihak terkait melakukan politik uang dengan menggunakan aparat di semua tingkatan adalah dalil yang tidak benar karena hanya bersifat asumsi tanpa didasari oleh bukti yang kuat. Selanjutnya tentang pelibatan ASN Kepala Desa Camat dalam memenangkan Pilkada Konawe Selatan. Yang mulia, bahwa Bupati Konawe Selatan selaku calon petahana telah berkomitmen untuk tidak melibatkan camat ASN dalam pelaksanaan pilkada. Untuk meneguhkan komitmen tersebut, Bupati Konawe Selatan telah menerbitkan surat edaran tentang netralitas aparatur sipil negara yang ditujukan kepada semua kepala OPD, asisten, kabak, camat, lurah, kepala desa, dan seluruh perangkat desa. Kemudian melakukan sosialisasi terkait netralitas aparatur sipil negara tanggal 22 September 2020 dengan melibatkan seluruh ASN dan juga perangkat desa yang dihadiri atau yang memberikan materi juga adalah Ketua Bawaslu Konawe Selatan. Bahwa apabila masih terdapat tindakan atau perbuatan camat atau kepala desa yang menunjukkan keberpihakan atau ketidaknetralan, itu tidak serta-merta harus dikaitkan dengan calon bupati petahana. Apalagi sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, calon bupati petahana telah melakukan cuti kampanye sehingga tidak terlibat lagi dalam urusan pemerintahan. Terkait dengan keberadaan Kepala Desa Ranooha dalam lokasi kampanye adalah untuk memantau protokol COVID dan hal ini telah dilaporkan juga di Bawaslu kemudian dihentikan. Kemudian terkait dengan silaturahmi abdesi dengan Bapak Rahmat Gobel adalah dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan bukan sebagai Ketua DPP Partai Nasdem. Hal ini bisa dibuktikan dengan undangan dan juga foto-foto kegiatan. Termasuk juga kehadiran Irham Kalenggo adalah sebagai Ketua DPRD Konawe Selatan dan bukan sebagai Ketua Tim Pemenangan. Kemudian terkait video Camat Landono tentang pembentukan tim tidak benar, itu adalah masalah pemantauan COVID dan hal ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu telah menghentikan karena bukan merupakan tindak pidana pemilihan. Bahwa terkait dengan dalil Kepala Desa Lalobau dan Amolengo yang melakukan intimidasi kepada aparat agar memenangkan paslon nomor 2 ini adalah dalil yang tidak benar karena tidak didasari bukti dan juga tidak ada temuan ataupun laporan Bawaslu. Dan juga tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Lalobau dan Amolengo karena yang menang justru adalah paslon nomor urut 3. Terkait beberapa dalil keterlibatan ASN dan aparat desa sebenarnya juga ini telah dilaporkan di Bawaslu dan telah diproses yang sebagian besar dihentikan karena tidak memenuhi syarat material maupun formil. Terkait dalil pemohon yang meminta pembatalan pihak terkait karena melakukan pelanggaran TSM adalah dalilnya absurd. Karena untuk pembatalan peserta pilkada dengan dasar adanya dugaan pelanggaran administratif TSM telah diatur pasal 135 junto pasal 73 Undang-Undang Pilkada yang harus diselesaikan melalui Bawaslu Provinsi. Bahwa hingga saat ini tidak ada laporan mengenai pelanggaran pilkada yang bersifat TSM di Bawaslu dan juga hingga saat ini tidak ada putusan Bawaslu Provinsi yang menyatakan bahwa paslon nomor 2 atau pemohon telah melakukan pelanggaran secara TSM.
Terkait juga dengan pelanggaran black campaign, kami sampaikan bahwa dalam setiap kampanye, paslon nomor 2 selalu menyampaikan kepada tim untuk tidak melakukan black campaign. Dan terhadap tuduhan itu mereka dari pemohon juga sudah melaporkan ke Bawaslu dan ternyata dihentikan karena tidak cukup bukti. Terkait dengan penyalahgunaan wewenang petahana tentang dana desa yang mulia, kami perlu jelaskan bahwa Bupati mengeluarkan peraturan dana desa tentang pembagian dan penetapan dana desa sebagai tindak lanjut dari peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa dan juga peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa. Bahwa dana desa ini adalah program pemerintah pusat yang dilaksanakan setiap tahunnya dan tidak terpengaruh dengan pelaksanaan pilkada. Bahwa dalil pemohon yang menuduh pihak terkait mencairkan dana desa 1 hari sebelum pilkada adalah dalil yang tidak benar. Karena faktanya pengajuan permohonan penyaluran dana desa tahap 3 dilakukan ke kantor pelayanan perbenaran negara pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2020 atau 1 minggu setelah pemungutan suara. Terkait dengan pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu, yang dimaksud oleh pemohon adalah pengangkatan pada jabatan fungsional pengelola barang dan jasa. Dilakukan oleh Bupati bukan dalam rangka melakukan penggantian pejabat, tapi melaksanakan hasil uji kompetensi penyesuaian jabatan fungsional dan juga ada rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian terkait dengan pengangkatan jabatan struktural Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil juga itu merupakan tindak lanjut dari keputusan Mendagri tentang pemberhentian dan pengangkatan dari jabatan pimpinan tinggi selaku Kepala Dinas Kependudukan. Dan sebelum melakukan pelantikan, Bupati telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Nah, hal ini telah sesuai dengan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada yang menegaskan bahwa Bupati dilarang melakukan penggantian kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dan hal ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu telah menghentikan laporan ini karena bukan merupakan pelanggaran. Terkait dengan pelanggaran penyelenggara pilkada, yaitu masalah masker, kami sampaikan bahwa kami tidak mendapatkan informasi ataupun laporan terkait dengan penggunaan masker ini. Dan juga kami beranggapan jika pemohon mempunyai bukti yang valid bahwa seharusnya ini sudah lama dilaporkan ke DKPP atau ke Bawaslu, bukan baru disampaikan ke forum mahkamah ini. Kemudian terkait dengan dalil di Desa Ambalodangge atas nama Reski menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera, benar, tapi hal itu telah diproses oleh Bawaslu dan diteruskan ke penyidik dan juga tidak direkomendasikan untuk melakukan PSU karena berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat 2 tidak memenuhi syarat karena secara kuantitas hanya terjadi 1 kasus di TPS Desa Ambalodangge. Terkait mobilisasi massa di Desa Pehuta untuk memilih paslon nomor 2 juga adalah dalil yang ilutif karena tidak dapat dibuktikan dan juga hasil penghitungan suara di Desa Pehuta ternyata yang menang adalah paslon nomor 3. Yang terakhir tadi tentang keberatan saksi pasangan calon menurut kami adalah dalil yang tidak relevan lagi untuk dimohonkan atau diadili kembali oleh mahkamah karena keberatan tersebut ternyata telah ditindaklanjuti oleh KPU Konawe Selatan dan Bawaslu Konawe Selatan melalui pleno di kecamatan maupun di kabupaten. Nah, terakhir kami persilakan rekan kami untuk membacakan petitum yang mulia. Ayo silakan. Mic-nya kok nggak ada suaranya? Ya, terima kasih Yang Mulia. Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi pihak terkait diterima. Dalam pokok permohonan, yang pertama, menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima. Kedua, menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan nomor .2858 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 adalah benar. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait masing-masing ditandatangani. Terima kasih, Ya. Yang Mulia. Baik, terima kasih waktunya. Ya. Silakan langsung Bawaslu. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami sebagai pemberi keterangan. Agak dekat lagi itunya, mic-nya. Izinkan kami sebagai pemberi keterangan perkara 34 Bawaslu Konawe Selatan
menyampaikan hasil pengawasan terkait dengan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh pemohon. Yang mulia, yang pertama berkaitan dengan hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai memberi dan menerima imbalan dalam proses pencalonan mahar politik. Bahwa benar Bawaslu Konawe Selatan pada tanggal 27 Juli menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaporkan oleh Saudara Muhammad Sanir terkait dengan peristiwa yang didalilkan oleh pemohon, yakni mahar politik, dan dalam prosesnya Sentra Gakumdu telah menindaklanjuti dengan melakukan kajian serta penyelidikan dan pembahasan. Pada pembahasan kedua disimpulkan laporan tersebut bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan karena para saksi tidak bersedia memberi keterangan yang kemudian berimplikasi pada tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah sehingga tidak dapat dilanjutkan proses penanganan tindak pidana pemilihan ke tahap penyidikan. Kemudian yang mulia terkait dengan hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf B angka 1 dalam perkara tersebut yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 7 Desember 2020 di Kelurahan Ngapaha, Kecamatan Tinanggea terjadi dugaan politik uang, bahwa Bawaslu Konawe Selatan menerangkan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peristiwa permohonan pemohon yang kemudian oleh Sentra Gakumdu dalam menindaklanjutinya berdasarkan kajian dan penyelidikan terhadap keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi pada saat dilaksanakannya klarifikasi di bawah sumpah dan bukti, kemudian ditemukan fakta bahwa pemberi atau pembagi amplop dalam peristiwa quo dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizal serta telah memenuhi unsur pasal 187A ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Kemudian sehingga berdasarkan kajian tersebut dan telah memperoleh dua alat bukti, maka Bawaslu Konawe Selatan merekomendasikan laporan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang mulia selanjutnya bahwa berkaitan dengan beberapa dalil pemohon terkait dengan money politik, pada permohonan pemohon yang pada huruf B angka 2 yang terjadi di Desa Opa, Kecamatan Angata, pada huruf B angka 3 yang dilakukan Kepala Desa Angata, Kecamatan Angata, dan pada huruf B angka 4 yang dilakukan Kepala Desa Wanuakoa, Kecamatan Sebelakoa, tidak pernah ditemukan oleh Bawaslu Konawe Selatan dan jajarannya dan tidak pernah menerima laporan dari pihak yang memiliki legal standing. Kemudian berkaitan dengan hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan nomor urut 2 yang melibatkan kepala desa, camat, dan ASN pada pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada huruf C angka 1 yang mendalilkan kepala desa Ranoha yang bernama Mukhtar di Kecamatan Ranometo kemudian berada di pada posko pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 selaku petahana untuk mengikuti sosialisasi pemenangan. Bawaslu Konawe Selatan dapat menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Bawaslu menerima dan meregistrasi laporan dugaan pelanggaran terkait dengan peristiwa yang didalilkan pemohon, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian, penyelidikan, dan pembahasan pada Sentra Gakumdu Konawe Selatan yang kesimpulannya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak ditemukan unsur berkaitan dengan kepala desa yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dengan pertimbangan tidak cukup dua alat bukti yang sah dikarenakan tidak hadirnya para saksi yang diajukan oleh pelapor setelah diundang secara layak dan patut oleh Bawaslu Konawe Selatan, yang berimplikasi tidak ditemukannya fakta dan bukti terkait dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Yang mulia lanjut berkaitan dengan permohonan pemohon pada huruf C yang kedua dalam perkara quo yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pasangan calon nomor 2 melibatkan kepala
para kepala desa dalam rangka kunjungan Wakil Ketua DPR RI atas nama Rahmat Gobel, Bawaslu Konawe Selatan menerangkan bahwa pada saat kegiatan tersebut telah dilakukan pengawasan langsung yang kemudian didampingi Bawaslu Konawe Selatan didampingi oleh Bawaslu Provinsi atas nama Saudara Dirwan Kalam Sahirsan, staf Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi, dan pada hasil pengawasan tidak ditemukan adanya tindakan yang menguntungkan atau mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau juga tidak menunjukkan citra yang mengarah ke salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, karena kunjungan tersebut dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai legislatif sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI. Kemudian berkaitan dengan permohonan pemohon, yang dimana bahwa terdapat alat peraga kampanye berupa banner pemohon yang ditempel di rumah warga di Desa Awal, Kecamatan Buke, ditutupi oleh banner dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan nomor urut 2 selaku petahana, yang dilakukan oleh Saudara Basuki Rahmat dari tim pemenangan Paslon 2 selaku petahana, kemudian juga dilaporkan ke Bawaslu Konawe Selatan oleh pemohon oleh pelapor atas nama Saifuddin. Bawaslu Konawe Selatan dapat menerangkan bahwa berkaitan dengan lokus penutupan atau penempelan banner Paslon 3 terhadap Paslon 2 telah dilakukan dengan proses penyelesaian permohonan penyelesaian sengketa dengan acara cepat antar peserta pemilihan, yang kemudian telah dituangkan dalam berita acara musyawarah penyelesaian sengketa dan dicapai kesepakatan oleh kedua belah pihak antara tim Paslon 2 dan tim Paslon 3 untuk bersepakat membuka bahan kampanye berjenis poster tersebut. Yang mulia, lanjut bahwa berkaitan dengan pokok permohonan pemohon pada huruf C angka 4 terkait dengan video rekaman Camat Landono atas nama Lanai yang kemudian menyusun tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 di Kecamatan Landono, bahwa Bawaslu Konawe Selatan telah menerima dan meregistrasi laporan terkait dengan peristiwa yang didalilkan oleh pemohon dan telah ditindaklanjuti oleh Gakumdu Konawe Selatan. Dengan hasil kajian, penyelidikan dan pembahasan menyimpulkan bahwa terhadap bukti video dan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan fakta terkait Camat Landono atas nama Lanai telah mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, karena materi dalam video tersebut berdasarkan keterangan saksi yang merekam langsung video berisi penyampaian adalah Saudara Lanai selaku Camat Landono kepada Ketua tim melalui telepon tim Partai Golkar untuk menerapkan protokol COVID dalam kampanye, sehingga disimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Kemudian lebih lanjut berkaitan dengan adanya dalil permohonan terkait dengan tindakan Saudara Ahmad Ruwanto selaku Lurah Palangga yang juga diterima oleh pelapor yang sama, kemudian ditindaklanjuti oleh Gakumdu Konawe Selatan, dan Bawaslu merekomendasikan untuk dinaikkan ke tahap penyidikan, dan pada tanggal 19 November 2020 telah memiliki perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Ruwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan. Lalu kemudian juga Bawaslu Konawe Selatan meneruskan ke KSN terkait dengan kode etik dan netralitas ASN. Lebih lanjut berkaitan dengan tindakan Saudara Mustari selaku ASN berkaitan dengan adanya pokok permohonan pemohon pada huruf C angka 6, bahwa Bawaslu Konawe Selatan juga telah menindaklanjuti adanya temuan Panwas Kecamatan Lanaya berkaitan dengan dugaan tindakan yang dilakukan oleh Saudara Mustari selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan lainnya yang diduga melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Dan yang mulia, berkaitan dengan peristiwa tersebut, Gakumdu Konawe Selatan telah memprosesnya sampai pelimpahan di Pengadilan
negeri, bahkan melakukan banding sampai di pengadilan tinggi, dan ditetapkan pengadilan tinggi menyatakan bahwa terdakwa Mustari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai pejabat aparatur sipil negara dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dengan pidana penjara selama 1 bulan. Yang mulia Mahkamah Konstitusi, kami lanjutkan bahwa berkaitan dengan adanya penggunaan fasilitas sekretaris desa, fasilitas dinas sekretaris desa Sangi-Sangi, Kecamatan Lonti, terkait dengan permohonan pemohon pada huruf C angka 10, Bawaslu Konawe Selatan melalui Panwas Kecamatan Lonti juga telah melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut, dan kemudian ditemukan fakta bahwa kendaraan sepeda motor yang dipakai oleh pasangan calon nomor urut 2 saat melakukan kampanye di Kecamatan Lonti adalah milik pribadi saudara Musa, di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai sekretaris desa Sangi-Sangi yang mulai menjabat sejak tanggal 31 Januari dan tanggal 1 Juni merupakan hari terakhir saudara Musa menjabat sebagai sekretaris desa Sangi-Sangi, yang berdasarkan hal tersebut berdasarkan keterangan dari saudara Ruslan selaku kepala desa Sangi-Sangi, sehingga berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan-keterangan tersebut, Panwas Kecamatan Lonti tidak memutuskan untuk tidak menindaklanjuti informasi tersebut sebagai temuan dugaan pelanggaran. Kemudian berkaitan dengan adanya video viral seorang kepala bidang yang berkepala bidang di Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon huruf C angka 11 atas nama saudara Nurtin, bahwa Bawaslu Konawe Selatan juga sudah menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang pada unsurnya menguntungkan salah satu pasangan calon sampai pada tanggal 5 Januari berdasarkan hasil penyelidikan penyidik Gakumdu dilakukan pembahasan ketiga dengan menghasilkan kesimpulan dilakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, yang kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Andolo menyatakan bahwa terdakwa Nurtin secara sah dan meyakinkan melakukan atau mengambil tindakan pidana sebagai pejabat ASN dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Ya, waktu ya. Siap, Yang Mulia. Kemudian lanjut, Yang Mulia, berkaitan dengan hasil pengawasan atas pokok permohonan Black Campaign atau kampanye hitam, bahwa kemudian benar Bawaslu Konawe Selatan telah menerima laporan berkaitan dengan adanya Black Campaign. Kemudian Bawaslu Konawe Selatan menindaklanjuti dengan melakukan kajian awal yang pada kesimpulannya menetapkan laporan tersebut tidak dapat diterima dan diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan material sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan, karena tidak memenuhi syarat yakni legastheni pelapor sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih di daerah setempat, yang di daerah Konawe Selatan, dan juga tidak mencantumkan nama serta domisili terlapor. Kemudian berkaitan dengan hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan jajarannya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020, bahwa berdasarkan terhadap permohonan pemohon yang pada huruf E angka 1 dalam perkara Akuo yang mendalilkan bahwa KPU Konawe Selatan membuat dan mencetak masker untuk digunakan pencoklitan PPDP, di mana dalam masker tersebut terdapat tulisan Desa Maju Konsel Hebat, Konsel Sehat, adalah bukti ketidaknetralan penyelenggara. Pada frasa tersebut identik adanya jargon Bupati Konawe Selatan. Bawaslu Konawe Selatan menerangkan bahwa tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki legal standing sebagai pelapor. Kemudian lanjut, adanya adanya pergeseran kotak atau pembawaan kotak di Desa Bomba-Bomba, Kecamatan Tinangkea, yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS
berkaitan dengan permohonan pemohon yang pada huruf E angka 2, Bawaslu Konawe Selatan menerangkan bahwa laporan dari laporan hasil pengawasan pengawas TPS Desa Bomba-Bomba atas nama Adi Sucipto telah menyarankan kepada KPPS agar tidak mengeluarkan kotak suara dan hanya boleh membawa atau mengantarkan surat suara kepada pemilih yang sakit, tetapi mendapat respon yang berbeda dari pihak KPPS yang berpendapat jika kotak suara ditinggalkan di TPS maka kotak suara tersebut dipastikan tidak aman. Maka pengawas TPS menyarankan kembali agar membuat C kejadian khusus KWK sebelum mengeluarkan kotak suara. Yang mulia, Ya, Majelis Konstitusi, ya, waktunya. siap yang mulia. Izinkan kami di poin selanjutnya berkaitan dengan hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai keberatan saksi pasangan calon dapat kami terangkan bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 1 sampai dengan angka 13 dalam perkara quo yang pada pokoknya mendalilkan adanya kejadian khusus keberatan saksi pasangan calon paslon 3 dari pemohon, Bawaslu Konawe Selatan kemudian melakukan saran perbaikan atau rekomendasi, dan juga atas kejadian khusus tersebut KPU Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan perbaikan secara administrasi pada dokumen pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan. Terakhir, berkaitan dengan hasil pengawasan pokok permohonan mengenai penyalahgunaan wewenang calon Bupati Konawe Selatan nomor urut 2 selaku petahana, bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf G angka 1 dalam perkara quo yang pada pokoknya mendalilkan tanggal 7 Desember Bupati Konawe Selatan nomor urut 2 selaku petahana mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2020 yang kemudian berkaitan dan pada tanggal 8 Desember 2020 anggaran dana desa tersebut dibayarkan kepada kepala desa-desa di Kabupaten Konawe Selatan 1 hari sebelum waktu pemungutan suara pada tanggal 9 Desember. Bawaslu Konawe Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember menerima laporan dari saudara Anggip terkait dengan peristiwa yang didalilkan oleh pemohon. Kemudian pada tanggal 29 Desember saudara Anggip yang menjadi pelapor dalam laporan aku mencabut laporannya, kemudian berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan, sehingga Bawaslu Konawe Selatan tidak dapat melanjutkan atau tidak lagi dapat menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran, baik sebagai laporan dugaan pelanggaran ataupun sebagai informasi Ya, awal. sudah, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih mulia. Ya, baik. Dalam perkara ini, termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T74, benar? Benar yang mulia, namun sebelum ini kami ada perbaikan sedikit, tipe saja yang mulia. Pada halaman jawaban pada halaman 43, pada angka 217.3 itu Undang-Undang 1 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 1 garing 205 harusnya 2015 2.1 2.17.3. Kemudian pada angka 2.21 halaman 49 2.21.1 Desa Sangi seharusnya Desa Sangia yang mulia. Ya, kemudian itu saja yang mulia. Cukup. Benar tadi ya? Bukti yang diajukan T1 sampai T74. Ya, dinyatakan sah. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT54. Benar? Benar yang mulia.
dinyatakan sah. Kemudian Bawaslu PK1 sampai dengan PK74 benar? Siap, benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Kemudian pemohon ada bukti tambahan P71 sampai dengan P83. Benar? Benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Lanjut ke perkara 07, tapi masih ada catatan atau konfirmasi dari majelis panel. Silakan Yang Mulia. Ya, saya konfirmasi langsung terkait dengan penetapan SK, ya. Penetapan SK hasil rekapitulasi itu tanggal berapa? Tanggal 16 Desember 2020 Yang Mulia. Jam berapa? Jam 05.25. Itu Diumumkan langsung nggak itu? diumumkan langsung Yang Mulia. Diumumkan di mana? Diumumkan di papan pengumuman KPU Konawe Selatan. Dan di laman ada? Di laman juga ada Yang Mulia. Jam berapa itu? Di lamannya kami masih cek Yang Mulia. Tetapi yang ada buktinya itu di papan pengumuman. Itu seketika langsung diumumkan Yang Mulia. Di lamannya belum tahu? Iya, di lamannya belum Yang Mulia. Kemudian ini bukti T61 itu ada pengaruh tidak terhadap perolehan hasil? Bukti T61. Kami lihat dulu Yang Mulia. Nggak ada Yang Mulia. Tidak ada? Nggak ada Yang Mulia. Jadi ini ada kekeliruan penulisan aja Yang Mulia. Jadi pada bukti T61 Tidak ada pengaruh terhadap hasil? nggak ada. Kesalahan pencatatan aja oleh KPPS. Kemudian Bawaslu terkait dengan bukti untuk halaman 5. Halaman 5 ini yang angka 1 itu ya, yang ada gandulnya itu buktinya termasuk bukti PK4 ya, semua? Siap, Yang Mulia. Semuanya itu? Siap, Termasuk yang benar adanya penemuan amplop itu ada di situ juga? siap. Bukti di PK4 ya? Benar Yang Mulia. Ya, terima kasih. Mohon izin Yang Mulia, pemohon 34 Yang Mulia. Berkenannya kami diberikan kesempatan untuk menjaga bukti-bukti Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ya, Mas Ferry sudah ajukan surat permohonan? Belum? Setelah ini kami ajukan Yang Mulia. ya, baik. Ya. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, gimana? Surat. Terkait dengan perkara Konawe Kepulauan, ya. Konawe Kepulauan pada waktu persidangan kemarin itu kan sudah diklarifikasi berkenaan dengan adanya surat permohonan pencabutan itu, ya. Ternyata tanda tangannya memang tidak sama